Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya sallallahu anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus kunuri. Semuanya sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, ya Rabbi shalli wa sallim. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu cintanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, begitu cintanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, sampai hadir rahimakumullah, ketika pertama kali terjadinya hijrah, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad memerintahkan kepada para sahabatnya untuk terlebih dahulu meninggalkan Mekah menuju Madinah. Artinya apa? Saking cintanya Nabi kepada para sahabat, saking pedulinya Nabi kepada mereka, Nabiullah Muhammad tidak egois, mementingkan diri sendiri. Coba hadirin, kalau Nabiullah Muhammad tidak cinta kepada sahabatnya, tidak peduli terhadap umatnya, kang penting selamat dewek baik. Nabiullah Muhammad pada saat itu diincar oleh orang-orang kafir Quraisy. Bonggan metune kapan gitu? Pentak edak pentak gebugi. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad? Karena Nabiullah Muhammad dan para sahabatnya tahu bahwa mereka sedang diincar oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabiullah Muhammad memerintahkan kepada para sahabatnya untuk terlebih dahulu meninggalkan Mekah untuk pindah ke Madinah. Namun bahasa gampang sih, sira dikit pada mana? Mangkat. Sampai aneh pripun Kanjeng Rasul, wis isun si gampang kok baik. Kang penting sira kabeh pada mangkat mana? Cintanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabiullah Muhammad tidak peduli kepada sahabatnya, tidak cinta kepada mereka, endah temen gak sahabat kang penting awak dewek selamat. Nabiullah Muhammad tidak seperti itu. Silakan kalian pergi terlebih dahulu, biarkan kami terakhir di sini dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih akhiran untuk pergi menuju Madinah, terlebih dahulu membiarkan para sahabatnya untuk pergi ke sana. Itu bukti cinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau zaman sekarang ada enggak pemimpin yang seperti itu? Ada tidak pemimpin kang kaya mengkonon? Jarang, kudu jarang maning wis langka hadirin. Kang penting wareg deh. Musim corona kang penting oli sumbangan deh. Bansos ditilep, sumbangan ditilep, segala macam bantuan yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat diileg kabeh. Ana beli kang kaya mengkonon. Endi wonge? La ilaha.
sulit sekali kita menemukan pemimpin-pemimpin sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang kang penting selamat dewek we. Wis masalah masyarakat sih pengen jungkel, pengen gejluk, pengen kelaparan, pengen busung lapar, pengen ambeien. Dudu urusan isun. Kang penting keluarga dewek makmur. Kang penting kelompoknya dewek seneng. Nauzubillah min zalik. Pemimpin-pemimpin yang semacam ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mau mencontoh dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada tauladan yang baik. Bagaimana teladan menjadi kepala rumah tangga, bagaimana teladan menjadi orang tua bagi anak-anaknya, bagaimana teladan menjadi pemimpin di hadapan rakyatnya. Itu semua ada pada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak orang, hadirin mohon maaf lahir dan batin, enggan untuk mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan ciri daripada terjadi malapetaka besar. Kenapa? Karena berarti sudah tidak lagi dijadikan panutan orang yang disebutnya sebagai nabi, yang disebutnya sebagai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira kita di sini mau tidak menjadikan nabi sebagai tauladan bagi kita? Mau. Bapak-bapak mau atau tidak menjadikan Nabi Allah Muhammad sebagai teladan bapak-bapak dalam membina mahlegai rumah tangga? Ibu-ibu mau tidak menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupannya? Jadikan Rasulullah teladan. Ini bapak-bapak, ini khususnya contoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mempergauli istrinya, dalam membimbing keluarganya sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini ayat untuk kaum laki-laki. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pelindung, pemimpin bagi istri yang dimilikinya. Ingat, pemimpin harus tahu bahwa istri dalam pandangan Al-Quran itu ibarat ladang, hadirin. Hunna libasul lakum, nisa'ukum hartul lakum. Istri yang kamu punya ibarat ladang yang kau punya. Pak, kira-kira paham boten ladang ku apa artinya? Kebon, sawah. Jadi dalam Islam, dalam Al-Quran disebutkan bahwa istri yang kau punya ibarat ladang yang kau punya, ibarat kebun yang kau punya, ibarat sawah yang kau punya. Pertanyaannya, kalau istri ibarat ladang, kira-kira suami ibarat apa? Pacul. Istri ibarat sawah, suami ibarat pacul. Dening pacul pautan priwe cerita. Ya ladang lamun laka pacul ya ora dadi. Sawah laka pacul ya pengenan durian. Istri ibarat ladang, istri ibarat sawah, istri ibarat kebun, suami ibarat Pertanyaan berikutnya, kira-kira sawah sama cangkul mahalan mana? Ana beli sawah kang regane 100 juta. Ada tidak sawah kebun yang harganya 1 miliar? Ada. Cangkul kira-kira larang apa beli? Ana beli cangkul kang regane 100.000. Pausan aja maning 100.000, 50.000 gandeng. Ini menunjukkan satu pelajaran bagi kita bahwa perempuan itu manusia yang mulia, manusia yang dihargai dalam Islam. Lanang kuwi saja macem-macem, bagian kantang petendek pacul.
tang peteng hebat. Ibu-ibu digambarkan oleh Allah di dalam kitab sucinya. Nisa'ukum hartul lakum, ibarat ladang, ibarat kebun, ibarat sawah. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa ibu-ibu itu mahal harganya. Mbak-mbak semua yang ada di sini yang merasa dirinya perempuan, yang merasa dirinya wanita, kalian adalah manusia-manusia yang dihargai dalam Islam, manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa ghairu mata'uha mar'atun salihatun. Dunia itu ibarat perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solehah. Wanita apa? Kira-kira ibu siap atau tidak jadi wanita solehah? Perempuan-perempuan di sini, mbak-mbak semua siap atau tidak menjadi wanita-wanita yang taat kepada Allah? Taat kepada Rasulullah? Wah, kang ditakoni wadul kang jawab lah. Semua siap, mau tidak mau. Kalau orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na.